Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ina, Pak Zulhamdi untuk kesempatannya. Jadi aku mau sharing, mau berbagi ya. Jadi memang untuk seminggu kita kita melakukan sharing tentang wakaf ini, total undangan aku itu ada kurang lebih sekitar 14 orang dan saat ini aku sedang bantu bikin kurang lebih 17 atau 18 proposal ya, proposal untuk wakaf. Memang belum ada yang closing. Jadi belum ada yang closing, cuma setiap hari itu tetap ada yang menanyakan, biasalah ya, kalau kontribusinya segini bisa nggak, kalau kontribusinya segini bisa nggak, kalau jadi ya nego-nego masalah inilah, masalah masalah angka kayak gitu. Padahal udah bolak-balik kan kita share, kita kita pasang status, kita sharing juga bahwa kalau untuk Allah itu kenapa harus hitung-hitungan sih kayak gitu kan. Jadi tapi ya namanya juga mungkin mereka punya kebutuhan ya gitu. Jadi teman-teman aku yang sudah sejauh ini, teman-teman aku yang sudah ikut wakaf itu aku ada kurang lebih sekitar 4 wakif dan kita kan menunggu waktu untuk untuk bisa kita ke Kampung Makfiro. Dari 4 itu 2 diantaranya ini kan suami istri dan masing-masing punya polis. Terus ya dia setiap Sabtu, karena kan aku selalu ngejanjin gini, Sabtu depan gitu, Sabtu depan kemarin tuh tanggal berapa ya, tanggal 10 Juli kan, harusnya tanggal 10 Juli. Tapi kan kita PPKM, jadi kita nggak bisa pergi, rumah dia di Bogor, rumah kita tapi bukan di Bogor gitu. Dia bilang, Mbak, tapi di sini nggak ditutup loh Mbak. Iya, kamu kan rumahnya di Bogor, kita kan rumahnya ada yang di Depok, ada yang di Jakarta, nggak bisa untuk akses masuknya gitu. Jadi kesimpulan aku nih begini teman-teman, kita berlomba dengan yang namanya waktu Allah memanggil kita pulang. Ini benar-benar. Karena apa? Karena mereka itu jangan sampai belum sempat berwakaf, terus tahu-tahu kita udah disuruh pulang duluan gitu. Karena nih empat-empatnya sama nih. Kalau aku tanya gini, kenapa ya udah nanti gampang gitu. Pasti ada kata-kata gini, aduh Mbak, aduh Kak, jangan sampai nih nanti aku terpapar COVID, tahu-tahu nggak tertolong gitu. Terus nanti ijab kabul wakafnya seperti apa gitu ya. Aku bilang ya segala sesuatu itu kan tergantung niatnya. Niat awalnya memang untuk wakaf, artinya apa? Harus dijelasin ke keluarga bahwa polis yang disiapkan ini adalah polis wakaf. Misalnya ahli waris kamu siapa? Ahli waris kamu misalnya orang tua, ahli waris kamu pasangan, anak gitu. Itu harus dijelasin bahwa ini bukan polis, bukan uang untuk dinikmatin, tapi uang ini untuk Allah. Karena apa? Karena memang sudah terjadi yang namanya niat kan kayak gitu. Tinggal realisasinya nanti kayak gitu. Jadi memang empat orang ini nih yang wakif aku itu, satu diantaranya kan ada lagi terpapar COVID nih. Nah dia juga bilang tuh sama aku, dia mesenin sama aku, Rin, kalau sampai nggak ada umur, minta tolong ya Rin, UP jiwanya tolong diniatin ya, memang balik lagi untuk wakaf gitu, kata dia ngomong gitu. Iya, aku bilang kayak gitu. Dan itu juga introspeksi buat kita, karena apa? Karena aku sendiri kan juga belum merealisasikan ke Kampung Mahfiro. Sudah ada polisnya, tapi belum sempat ijab kabulnya karena keburu waktu itu udah di lockdown duluan kan, udah PPKM duluan kayak gitu. Jadi memang ya tugas kita hanya melakukan syiar. Yang menggerakkan hati itu adalah Allah gitu. Jadi dengan adanya keadaan seperti ini aja, mereka itu sebenarnya terpanggil untuk apa? Untuk segera mungkin untuk merealisasikan yang namanya wakaf kayak gitu kan. Merealisasikan jangan sampai ini tuh tertunda, nggak ada amalan jariah yang bisa jalan kayak gitu kan. Nah, makanya ya teman-teman, ya aku juga untuk reminder buat diri aku sendiri, ya kita jangan putus asa gitu aja. Kalau misalnya undangan kita belum closing, ya udah, artinya memang Allah lagi menyuruh kita untuk berjuang seperti itu. Sama lah seperti sekarang kan Allah menyuruh kita untuk apa? Berjuang dalam kondisi seperti ini, ya kan? Segala ikhtiar kita lakukan.
mereka juga sama, mereka juga melakukan ikhtiar mereka apa ya, sebelum mereka berpulang ya mereka siap-siap merealisasikan wakafnya seperti itu. Itu aja Mbak Ina. Baik, Masya Allah Mbak Rinta. Selain aktif sharing by Zoom juga aktif untuk langsung follow up ya Mbak Rinta ya, sehingga semangat mereka sesudah ikut Zoom juga nggak padam ya Mbak Rinta, dan alhamdulillah membuahkan hasil, tinggal masalah waktu aja ya Mbak Rinta ya. Jadi supaya sesuai dengan semangatnya pada saat syiar, hasilnya juga akan membuat kita makin semangat. Makasih Mbak Rinta. Iya, sama-sama Mbak Ina. Mudah-mudahan semakin bagus lagi hasilnya untuk Mbak Rinta dan tim. Oke. Selanjutnya saya persilakan Mbak Nuraini Oktavia, Ibu Afi untuk memberikan sharingnya. Tadi sudah ya Mbak Afi ya, itu beda cerita. Itu kan sharing closingnya. Kalau sekarang sharing pengalaman syiar kemarin. Pada Mbak Afi saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ina. Mbak Ina juga seharusnya jadi sharingnya nih hari ini nih. Nanti ditembak aja Pak Zul, Mbak Ina suruh berbagi juga nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya teman-teman, sekali lagi ya bahwa memang kita nih yang hari ini jadi berbagi di sini bukan berarti semuanya ahli ya, bukan gitu. Tapi saya yakin nih teman-teman di sini para duta wakaf yang hadir pada saat hari ini juga nanti next time pasti juga akan diberikan amanah ya, saling bahu-membahu kita untuk bersyiar. Jadi bukan berarti saya, Mbak Ina, Pak Zul, kalau Pak Zul memang udah pakarnya ya, Mbak Rinta, Mbak Mila, kita semua, saya bilang saya bukan ustazah ya kan, walaupun pada akhirnya dipanggil ustazah nih, alhamdulillah mudah-mudahan terus mengajar terus nih ya, jiwa pengajarnya kayaknya belum bisa hilang nih, jadi ustazah enggak juga ya. Jadi ya dari satu ayat yang kita tahu pastinya nanti akan lebih baik lagi kalau memang kita menyampaikannya, karena basically kan dakwah itu sebenarnya syiar itu menyampaikan ya. Jadi masalah orang lain mau menerima atau tidak dan menjalankan apa tidak, yaitu kita serahkan lagi, kita nothing tulus ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita semua di sini bukan pakar. Ustazah, Masya Allah. Ya, amin, maaf. Maksa ya. Ya, kemarin tuh ada yang nyebut ustazah tuh. Aduh, ya Ustazah. Ya, amin. Aminkan saja ya, mudah-mudahan terus seperti itu. Jadi kita nih membawa tugas sebenarnya ya, mencontohkan ya buat teman-teman yang lain juga, dan kita juga belum apa-apa sebenarnya. Seminggu kemarin tuh berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad ya, 5 hari kali 2, berarti kita mengadakan 10 meeting Zoom gitu ya. Ya alhamdulillah kita kan baru mencoba nih teman-teman ya, mencoba, amin, mencoba untuk seminggu kemarin seperti apa. Masing-masing dari kita pastinya memiliki kelebihan masing-masing dalam penyampaian ya. Balik lagi kita masih belajar, benar-benar masih belajar. Kalau saya sendiri sih karena saya sudah mencoba untuk memulai untuk menjadi wakif, kemudian menyampaikan apa yang saya rasakan kepada teman-teman. Nggak banyak sih undangan saya juga ya, mungkin bahkan banyak dari undangan dari teman-teman yang lain, dan terima kasih sudah mempercayakan teman-temannya untuk dimasukkan ke dalam Zoom kita gitu, Duta Wakaf Nasional. Tidak menutup kemungkinan kita ini ke depannya pasti akan menjadi komunitas yang jauh lebih besar daripada sekarang ya teman-teman ya. Jadi 22 orang yang hadir sekarang, 24 orang yang hadir sekarang, insya Allah semuanya bisa menjadi penyiar wakaf ya, penyiar wakaf gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus ahli agama dulu, tapi apa yang kita tahu sedikit kita sampaikan, seperti itu. Kalau materi sih sebenarnya semuanya sama ya, kita bawainnya semuanya materinya sama, apalagi terima kasih banget Pak Zul yang selalu memberikan formula-formula materi yang sebenarnya yang tahu sempurnanya materi itu sebenarnya audiens nggak tahu ya teman-teman ya, kita hanya menyampaikan aja gitu. Bahkan mungkin audiens kita banyak yang juga real ustadz gitu ya, atau ustazah gitu. Nah,
Kalau saya sendiri sih apa ya, hikmah yang saya sampaikan ya buat kemarin itu 2 kali saya menyampaikan hari Jumat sama hari Ahad, itu dengan kondisi kita sekarang pandemi ya teman-teman ya, setiap hari kita mendengar teman kita yang sakit, anak kerabat kita yang nggak ada meninggal, kita itu sebenarnya relate banget sama wakaf. Kenapa? Hati kita tuh semakin lembut ya. Hati kita tuh semakin sensitif. Sensitif dalam arti kata bukan cepat marah atau cepat gimana, tapi makin lembut ya, makin untuk sesuatu pokoknya segala sesuatu ada berita kebaikan apa pengennya dikerjain. Orang gimana sama kita maunya maafin kayak gitu. Terus apa yang kita punya maunya memberi. Jadi kalau yang saya rasain itu seminggu ini dan mungkin setahun ini selama kita ada pandemi itu teman-temannya, terlebih lagi saya dikasih amanah untuk menyampaikan pesan wakaf. Itu saya sendiri pribadi jadi pribadi yang kita pengennya jauh lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Apalagi kita komunitas kita luar biasa, dari mulai Fajar Booster sampai tutup hari dikasih afirmasi terus, Pak Dede, Dato Hengki, kemudian Bu Niken, ya Pak Zul dan sebagainya selalu men-share hal-hal baik gitu ya, yang mau tidak mau karena kita bagian dari grup ini pasti kita baca dong ya teman-teman ya gitu. Dan apa yang bisa kita amalkan sedikit saja itu akan menjadi suatu amal baik dan balik lagi ke diri kita sendiri. Saya sih ngerasainnya gitu ya Mbak Ina, teman-teman. Jadi hati kita tuh jadi semakin lembut ya untuk menerima kebaikan, itu aja. Tapi nggak tahu nih teman-teman yang lain mungkin Mbak Rinta, Mbak Mila. Saya mungkin waktu yang hari Jumat itu pertama kali saya bawain, saya benar-benar kalau dibilang melo, iya ya. Dan memang benar gitu, tisu tuh pasti sampai kata Ira, Mbak pilek, enggak pilek, tapi memang benar-benar tuh saya ngebawainnya ya memang aja gitu ya, karena ingatnya udah mati aja deh. Kalau udah wakaf kita pasti ngomonginnya mati. Apapun ibadah yang kita lakukan saat ini, hari ini pun pasti kita berindikasinya dan parameternya ya kita buat persiapan buat apa, buat bekal kita nanti buat dipanggil. Bener kata Mbak Rinta ya. Jadi tunggu giliran aja sebenarnya kita ya teman-teman ya. Jadi sebanyak-banyaknya setiap hari kalau bisa ya udah share yang baik-baik aja. Itu aja Mbak Ina ya. Jangan, ini bukan materi, ini cuma sharing 10 menit. Nanti bisa dibuka lagi nih sesinya. Sama-sama pakai tisu yuk, sama-sama pakai tisu. Gantian. Perlu tisu. Gantian yang lain ya. Makasih ya Pak Hengki, terima kasih banyak. Kemarin juga saya waktu hari Jumat kalau nggak salah ya ada saudaranya Pak Hengki dan saya sempat berinteraksi sampai maghrib sama adiknya Pak Hengki, luar biasa. Saya Pak Hengki nanti boleh sharing juga ya, Bu Teresia kemarin luar biasa, alhamdulillah. Saya ikut terharu lah gitu ya. Terima kasih. Pak Zul, mohon maaf ya Pak Zul, 15 menit nih. Nggak apa-apa, masih ada waktu panjang kok. Masya Allah, tabarakallah Mbak Afi, luar biasa memang sharing-sharing dan penyampaiannya Mbak Afi. Saya sampai waktu hari Jumat saya agak berhalangan karena sakit, nggak tahan mau minum obat, nahan-nahan takut nggak bisa ikut Zoom, akhirnya saya minum obat juga dan pas saat Mbak Afi sharing saya berhalangan sampai nangis, saya pengen dengar setiap hari siapapun yang membawakan itu pengingat dan penyemangat untuk kita semua teman-teman, dan saatnya kita untuk terus belajar dengan berbagai macam karakter pembawa narasumber kita, itu akan menjadi ilmu, akan menjadi tambahan untuk kita bisa improvisasi lagi, ya, memperbaiki diri, bagaimana cara kita bersyiar. Kemudian maaf saya selang dikit sebelum Mbak Mila, kemarin juga ada masukan materinya yang ini agak kurang cocok ya Pak Zul, ada yang bilang sebaiknya ini. Nah itu kembali lagi tadi Mbak Afi bilang juga itu kan pilihan, tergantung karakter orang yang kita undang, tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyampaikannya. Dan alhamdulillah Pak Zul kemarin sudah mengakomodir dengan mencoba untuk menyampaikan materi yang sebelumnya Pak Zulnya di Ahad kemarin pagi, dan alhamdulillah Pak Zul senyum-senyum nih. Dari hasil itu juga Pak Zul soalnya kemarin menuai juga hasilnya. Pak Zul jangan senyum-senyum aja, nanti harus cerita juga nih. Bapak kita nih diem-diem senjatanya dikeluarin dikit-dikit tapi terus menuai hasil. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekali lagi makasih Mbak Afi sharingnya yang luar biasa. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu buat
kita semua juga, dan antrian 24 orang ini nggak cuma 4-6 orang yang kemarin sudah syiar, 18 orang lagi, tunggu waktunya kita tembak-tembak untuk menjadi pembicara, harus mau untuk syiar juga ya, biar kita semua sama-sama belajar. Oke. Testimoni agentnya bisa dipakai, ya betul Pak Hengki. Ya alhamdulillah, saya pribadi dari kemarin seminggu itu, sebelumnya saya mohon maaf pada saat saya menyampaikan mungkin ada yang ikut di Zoom saya tidak terbiasa pakai laptop, suaranya hilang-hilang, kadang ke-mute, suara saya juga kecil, makanya pas tadi disuruh MC, Pak Zul saya boleh pakai iPad kan? Saya bilang gitu, kalau enggak suara hilang lagi, suara saya kecil kalau di Zoom ini seperti itu. Mohon maaf tidak maksimal untuk minggu kemarin, insya Allah akan terus belajar. Dan alhamdulillah dari yang kemarin pengalaman saya pribadi, saya dapat 1 duta wakaf, insya Allah mudah-mudahan sesudah PPKM ini kita bisa proses, karena kemarin juga dia terkendala dengan karena COVID juga, saya juga jadi nggak berani nyamperin gitu, belum berani nyamperin, dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya semua yang ada di tim duta wakaf ini akan bisa menuai hasil dari aktivitas yang kita lakukan, istiqomah Zoom 2 kali sehari. Oke, selanjutnya kita juga udah nggak sabar nih nungguin testimoni dari Sri Kandi Wakaf Bogor nih katanya. Sri Kandi Wakaf Bogor, Mbak Mila yang konsisten melakukan syiar dari hari ke hari, tidak ketinggalan juga ikut Zoom. Oke, kalau gitu Mbak Mila, tanpa berlama lagi kita persilahkan untuk memberikan sharing sebagai narasumber di Zoom Wakaf di minggu ini. Kepada Mbak Mila, saya persilahkan. Makasih Mbak Ina. Pengalaman sharingnya seru banget ya. Waktu pas ditunjuk jadi speaker, aduh aku panik. Panik biasa jadi testimoni. Aduh harus nge-share gimana ya, belajarnya gimana ya. Tapi memang benar ya, bahwa segala sesuatu yang dipaksakan itu menghasilkan ilmu yang lebih loh buat kita. Ya, jadi pas ditunjuk speaker sama Pak Ustadz, ya sudahlah aku terima aja. Tapi by the way, ini langsung mikir, ini gimana nge-share-nya ya, aku kan nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu gitu ya. Kayak Doraemon kan serba bisa. Tapi alhamdulillah karena dipaksa, Masya Allah tuh Mbak Rinta, Mbak Afi, ayo Mbak pasti bisa, pasti bisa. Akhirnya aku minta sama Mbak Rinta, Mbak Afi, Mbak Aji, Mbak Ira, yang Mbak Ina, nanti malam itu ya, apa namanya, apa Mbak Ina? Gladi bersih gitu ya caranya. Gladi resik dulu kita ya malamnya ya. Ya, gimana caranya gitu ya. Sampai Mbak Ira ngetawain. Aku tanya sama anakku, ini foto ibu kok nggak ada, ibunya kemana gitu. Jadi ya seru banget sih. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan itu memang pasti menghasilkan ilmu yang bermanfaat ya. Salah satunya alhamdulillah karena diminta jadi speaker, sekarang jadi saya bisa loh ngejum bareng-bareng tim saya yang lain gitu ya. Saya undang juga teman-teman bikin Zoom direct sendiri. Masya Allah Pak Ustadz keren banget. Memang harus dipaksa Pak Ustadz. Jadi baru bisa. Mbak Rinta yang canggih banget, Mbak Afi, Mbak Ji ya ngajarin juga. Mbak Mila nih caranya begini gitu sampai Zoom malam-malam habis Isya gitu ya. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih banget Mbak Rinta, Mbak Afi, Mbak Ina, Mbak Ira, Mbak Ji, Pak Ustadz khususnya yang maksa banget kudu jadi speaker. Artinya adalah bahwa kita mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus bisa menjadi speaker kita sendiri loh. Ya, bukan hanya kita harus mengandalkan Pak Ustadz yang selalu standby. Sampai akhirnya, Masya Allah ya aku harus cari nih bikin Zoom yang berbayar ya kayak Pak Ustadz begitu. Jadi saya nggak tergantung sama yang lain gitu. Karena ini ikhtiar saya, ikhtiar yang saya harus kembangkan terus saat ini sampai mendatang. Sampai akhirnya anak, suami pun dilibatkan. Nanti kalau ibu lagi jadi speaker, tolong videoin cara videonya bagaimana. Nah itu salah satunya. Nah kalau untuk materi keren banget Pak Ustadz Ilhamdi. Jadi kalau materi yang kemarin dibuat oleh Pak Zul, kalau versi dari audiens saya sih menarik Pak Zul. Jadi memang tergantung kita sebagai yang menyampaikan materi ya, tidak hanya mereka melihat slide-slide-nya, tapi penekanan pada saat kita membawakan materi.
Itu misalnya Pak Ustadz, Mbak Afi yang memang harus standby tisu banget gitu ya. Mau di jalan mau di apa juga kalau Mbak Afi yang udah nyampain tuh kena banget di hati gitu. Nah kalau Mbak Rinta itu pejuang siar banget. Jadi memang harus keras banget memberikan penekanan terhadap audiensnya. Entah masalah, aduh kita tuh tinggal nunggu waktu aja, aduh kalau udah Mbak Rinta ngomong gitu tuh udah deh nggak bisa berkata-kata, paling berhenti gitu ya ngedengerin Mbak Rinta, Masya Allah. Jadi ada tagline khusus yang saya buat untuk menjadi tambahan-tambahan ketika saya siar wakaf. Jadi alhamdulillah seminggu kemarin, makasih tim yang sudah mengisi kemarin Zoom, saya berhasil mendapatkan 2 wakif, yang satu ya sudah berusia, yang satu milenial. Jadi kita tambah semangat, beneran tambah semangat banget. Gimana caranya kita betul-betul menjadi pejuang wakaf peradaban saat ini. Itu semuanya Bapak dan Ibu, dan saya minta untuk para senior juga bisa memberikan versi-versi terbaik, jadi bisa Mila tambahkan untuk edukasi yang lain, misalnya Pak Datu, ya Pak Dede, Pak Ben, dengan ciri khasnya masing-masing pasti ada satu kata atau satu kalimat yang bisa menjadi narasumber kita juga untuk next kita siar wakaf. Itu aja Mbak Ina, sharing saya. Alhamdulillah, makasih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Semangat syiar, semangat belajar teknik bagaimana presentasi ya Mbak Mila ya. Dan itu menjadi pembuka jalan ke depannya. Kita jadi masing-masing terbiasa untuk bersyiar melalui medsos, via Zoom, secara personal, tidak harus bentar-bentar, Pak Zul buka Zoom gitu ya. Kita masing-masing sekarang alhamdulillah mulai belajar berani juga untuk berbicara di depan orang banyak via Zoom. Oke, Masya Allah, barakallah Mbak Mila untuk hasil yang sudah didapatkan, mudah-mudahan semakin cemerlang ke depannya ya. Oke, selanjutnya si kecil-kecil cabai rawit nih saya bilang maaf ya, itu pujian ya, bukan ledekan. Kecil-kecil cabai rawit hasil menggigit banget nih Mbak Zenia. Kita udah nggak sabar juga nih. Iya, kecil-kecil cabai rawit ini ternyata luar biasa semangatnya, nggak bisa direm nih, dan hasilnya juga kelihatan. Oke Mbak Zi, silahkan. Iya, halo Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Jul, buat Bu Ina, buat teman-teman semua yang udah hadir pada hari ini. Sebenarnya ini sharing pengalaman saya tentang syiar wakaf ya. Sebenarnya sih ini syiar wakaf yang artinya sebenarnya saya belum punya banyak banget pengalaman gitu, bukan ahlinya juga gitu. Jujur kalau misalnya untuk ngerti tentang wakaf ini baru-baru pas pandemi, pas diajak sama Pak Jul masuk ke grupnya. Terus untuk sharing yang langsung ke nasabah itu saya baru sekitar mungkin 2-3 kali ya, dan itu pun belum yang langsung closing, kebanyakan ya udah cukup Aden Syariah, dan itu untuk lebih ke asuransinya aja gitu loh. Terus pas kemarin kita yang offline diajakin Pak Jul untuk ganti-gantian syiar, oke, jadi saya jadi kayak maksain buat belajar. Bener kata kayak Mbak Mila bilang, kalau harus dipaksa itu pasti ada hikmahnya gitu. Artinya kita jadi mau nggak mau harus belajar, tapi dari belajar itu kan jadinya banyak hikmah buat kita juga gitu. Nah terus akhirnya kemarin kan saya udah belajar tentang yang wakaf, kuantum wakaf yang pertama kali ya, yang dari Pak Jul yang ada gambar-gambarnya itu. Terus habis itu Pak Jul kasih lagi kan materi yang baru yang untuk disiarkan. Nah, saya kan belum baca-baca banyak juga, cuma waktu itu saya dengar-dengar oh begini. Terus tiba-tiba pas lagi berjalannya syiar, ada yang nggak bisa waktu itu Mbak Rinta ya, Mbak Rinta apa Bu Ina ya kemarin, itu di 2 hari sebelum hari H, tiba-tiba saya ditunjuk gitu kan. Dan saya bukan orang yang bisa, jadi kalau misalnya ditanya ini yang bicara siapa sih hari ini kan si Ziannya kayaknya bukan siapa-siapa kok jadi mau jadi pembicara, biasa di MC doang di Duta Wakaf gitu kan. Terus ya udah deh, mau nggak mau karena memang saya juga udah pernah bicara, udah pernah bicara tapi bukan bicara Duta Wakaf, ya udah mau nggak mau saya jadinya belajar untuk materi yang baru. Nah saya udah belajar sehari doang, dan itu pun karena banyak Zoom jadinya kayak belajar cuma berapa jam doang, baca doang gitu kan. Terus saya juga dengerin sharing dari Pak Jul, dengerin sharing dari Mbak Rinta, dari semua style-style yang beda-beda, dan dari semua yang pemateri itu kan punya ciri khas yang berbeda-beda. Dari situlah saya ambil tuh masukan-masukan yang berbeda-berbeda itu.
Dan saya jadi banyak belajar dan jadi kayak tersentuh, dan banyak banget hikmah yang saya dapetin gitu. Kayak misalnya apa ya, saya jadi ngerasa oh iya ya ternyata tuh hal-hal kecil yang kita nggak sadar atau mungkin kita sadar juga, cuman kayak kita ngerasa ya udah deh, don't care aja deh, itu kayak dosa-dosa kecil itu tuh diperhitungkan, itu kan yang jadi memberatkan. Aduh, nanti timbangan dosa gimana ya, misalnya kayak lagi lihat sosmed tuh, terus udah gitu tiba-tiba kayak ada apa, berita-berita apa tentang orang, tentang si A, tentang artis, apa tentang siapa gitu kan, terus kayak perasaan kayak mau ada ngomong sesuatu walaupun di hati doang kan, itu udah jadi bagian dosa ya. Itu yang bikin saya jadi aduh, ingat ini nih syiar yang Barinta kemarin, itu kayak gitu-gitu aja udah jadi dosa gitu kan. Nah terus akhirnya tiba-tiba pas saya udah mau syiar pagi-pagi, malamnya atau kapan ya, saya lupa tuh, yang ada minta tolong untuk ganti itu ya materi. Saya juga bingung, Pak Jul ini gimana ya, saya ganti materi nggak ya dari yang sebelumnya gitu kan, karena mungkin takutnya banyak mau undang calon wakif jadi nggak tertarik gitu dengan ide ini gitu kan, dengan materi yang baru ini gitu kan. Terus akhirnya pas sharing sama Mbak Afi juga, nah bener juga sih sebenarnya kalau untuk syiar ini kan tergantung dari si ininya ya, pematerinya. Mungkin pematerinya itu kan kita ngejelasin apa yang kita tahu, sedangkan audiens cuman kayak mendengar sesuatu yang belum dia tahu gitu. Jadi nggak bisa membedakan mana yang bagus, mana yang enggak. Cuman sih kalau saya boleh saran, mungkin dari teman-teman lain juga yang mungkin punya pengalaman jauh lebih banyak banget dari saya mungkin masih banyak kekurangan, saya masih fakir ilmu banget. Boleh nanti teman-teman sharing yang teman-teman biasa lakukan gitu. Kalau saya kan jujur kayak kemarin aja baru banget belajar, terus dari waktu itu saya pas di pandemi ini untuk sharing tentang yang wakaf ini baru 3 orang, itu belum closing juga gitu kan. Terus untuk yang acara-acara Zoom ini akhirnya saya undang beberapa dari nasabah saya yang mungkin belum ada wakafnya, saya mau ajakin wakaf yuk gitu kan udah punya nih asuransi warisan, ya udah sebagian ini kita wakafin aja. Cuman masih banyak yang sibuk, terus ada juga yang oke, akhirnya mau tertarik untuk dibikinin proposal dulu. Terus malah yang saya kagetnya lagi, kemarin pas suami saya lagi syuting, kan saya bilang dia udah biasa market survei sama saya nih. Kalau misalnya lagi kemana-mana dia market survei, saya yang jelasin yang bapaknya ya. Saya kan belum pernah duta wakaf ya, maksudnya belum pernah sharing kuantum wakaf gitu kan. Kalaupun pernah, karena waktu itu saya ngerasa kayaknya nggak closing, kayaknya nggak pede nih gitu kan. Tapi dengan saya belajar seperti ini, terus coba untuk syiar, saya jadi ngerasa pede banget sih teman-teman dari hikmah dari untuk syiar ini ya. Jadi hikmahnya kita juga dapat amal jariah karena udah syiar, banyak orang yang mendengarkan kita juga. Dan itu juga hikmahnya buat saya jadi lebih pede, banyak banget ilmu yang saya dapetin, karena saya udah memperdalam banget, sampai sedih, nangis banget, terharu biru, sama syiarnya Mbak Afi, sama syiarnya Mbak Rinta, Bu Ina, Pak Jul gitu kan, ya bikin saya jadi, oh ya udah saya harus lebih lagi untuk menimba ilmu dan menambah timbangan amal saya gitu kan. Akhirnya kemarin saya lanjut lagi kita tentang suami saya yang sharing di ini lokasi syuting. Terus saya pikir kan ya udah pasti market survei untuk yang asuransi biasa gitu kan. Terus tiba-tiba ya udah nih mau ini ya Zoom atau video call. Terus aku tanya lagi, emang udah dijelasin apa aja? Udah dijelasin gini. Udah tinggal pilih aja preminya mau yang segini apa yang segini. Oh tinggal pilih premi. Berarti udah dijelasin ini asuransinya apa? Oh udah dijelasin. Terus dia mau? Iya dia mau. Tinggal pilih aja preminya mau yang mana. Oh ya udah aku bikinin proposalnya. Udah kalau gitu nggak usah Zoom deh karena dia udah tahu. Aku udah bikinin proposalnya. Ya udah share aja proposalnya gitu kan. Dibaca aja pakai handphone masing-masing. Ya udah. Terus tiba-tiba pas udah selesai, udah kasih data semua. Terus aku nanya lagi, ini ada wakafnya juga loh, mau wakaf nggak? Ternyata udah dijelasin juga sama suami saya, artinya suami saya juga udah ngerti banget tentang wakaf. Dan kebetulan juga kan dia lagi ada syuting film judulnya Wakaf, tapi nggak ada hubungannya sama wakaf yang lagi kita sharing ini intermezzo aja ya. Terus udah gitu akhirnya pas suami saya udah sharing tentang wakaf, dia tertarik banget, terus dia bilang ini saya yang kayak gini-gini termasuk asuransinya sampai ke wakafnya tuh nggak pernah ada yang pernah sharingan ke dia gitu sama keluarganya di sana. Dia rumahnya kebetulan di Sidoarjo gitu. Terus saya juga nanya-nanya kan, jadinya sama Mbak Rinta, Mbak Afi, Bu Ina, Mbak Mila, Pak Jul terutama gitu kan, gimana caranya ini kan untuk sesuatu yang pertama, tapi memang semuanya tuh berawal dari yang pertama kali. Tapi kalau nggak pernah dimulai, apalagi nggak pernah diniatin, nggak akan pernah sih yang namanya jadi seperti ini gitu. Maksudnya akhirnya sampai jadi closing, sampai jadi akhirnya bisa gitu kan. Semua emang harus dimulai dari awal kayak gitu kalau menurut saya. Terus akhirnya kemarin juga setelah yang ini nih tinggal kasih data KTP ibunya, kayak form-form kan juga saya nanya Pak Ju nih form apa nih yang harus saya siapin. Terus ini KTP ibunya juga ya harus ditandatangani segala macam, rumahnya di Sidoarjo gitu kan. Adiknya Via Valen. Terus udah gitu
Ya udah akhirnya dia masih mau kirimin KTP-nya lagi nih untuk KTP ibunya. Semoga aja teman-teman doain untuk keluarganya bisa closing semua gitu. Terus sama satu lagi ternyata suami saya bilang lagi nih ada nih Hafiz Quran, dia kayak selebgram lah temennya Amer gitu kan. Temennya ada selebgram yang kayak Alvin ya mungkin ada yang tahu tentang Alvin. Itu dia mau jadi duta wakaf. So kaget lagi, mau jadi duta wakaf? Emang lu cerita apa sama dia kok bisa dia jadi duta wakaf? Mau jadi duta wakaf? Ya dia nanya, kamu mau jadi artis? Kata dia gitu. Jadi artis lah susah untuk dapetin uang, untuk stabil income segala macam. Iya sih bener, banyak yang bilang kalau untuk jadi artis kayak gini mah susah kayaknya, apalagi pemula gitu kan. Saingannya banyak banget kalau kita nggak punya bisnis sampingan. Ya berat juga, ya udah kamu mendingan ikut saya aja, ini bisnisnya halal banget, kebetulan dia hafiz Quran. Kalau jadi ustadz jangan pernah berharap untuk dapetin uang dengan kita tausiah gitu, itu nggak bisa kayak gitu, nggak boleh gitu kan. Nah kalau mau kaya jadi seorang ustadz harus punya bisnis gitu kan, kayak Yusuf Mansur. Ternyata kayak almarhum Arifin Ilham, dia tuh kaya bukan dari ininya ya, bukan dari zikir akbarnya, tausiahnya, tapi memang dia punya bisnis banyak sekali. Jadi ninggalin warisan Masya Allah banyak banget buat istri-istrinya dan anak-anaknya gitu. Terus akhirnya kemarin ternyata baru sampai situ ngomongin, ya udah kalau gitu nanti ikut syiar ini dulu aja, dengerin syiar Quantum Wakaf karena belum tahu tentang wakafnya kan. Jadi suami aku tuh langsung ngajakin duta wakaf karena dia mikirnya nih anak masih kecil belum punya penghasilan. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya dari jajan dari orang tuanya nih 10.000 per hari kan harusnya ada. Jadi mungkin nanti saya ajakin ke Quantum Wakaf dulu. Nanti setelah itu dia udah paham banget, udah mau mencoba untuk berwakaf, ya udah deh jadinya kan sharingnya jadi lebih enak gitu. Sharing ke teman-temannya yang mungkin masih muda-muda juga. Tapi dengan 10.000 per hari sih harusnya nggak masalah ya. Apalagi kan dia mungkin punya follower yang banyak, mungkin dia ada endorsean segala macam ya. Mudah-mudahan sih bisa berwakaf gitu, dan mudah-mudahan juga bisa jadi duta wakaf saya gitu. Amin. Doain ya teman-teman. Makasih. Keren banget, lancar banget. Keren banget. Applause nih buat makasih. Mbak cabai rawit kita nih. Belum jadi ustazah aja udah selancar itu. Baru pertama kali syiar aja udah selancar ini. Bismillah. Ini kayaknya kalau dilihat ini kayaknya calon-calon penerusnya Neno Warisman ini kayaknya nih. Waduh, Masya Allah. Udah nggak pakai titik ini syiarnya nih, Masya Allah. Lancar ya Mbak Zia, dan saya bisa dapetin satu. Enggak banci tampil. Enggak ya. Tampil. Masya Allah. Ya, yang bisa saya ambil dari Mbak Zia adalah yang tadi, dengan kita membacakan materi syiar wakaf kita setiap saat atau kita mengikuti dan kita meresapi, itu akan ibarat menjadi cerminan buat kita gitu ya, pada saat kita melihat medsos mau komen tidak baik, kita mau bicara tidak baik juga kita jadi kerem, kita mau komen gak enak juga jangan sampai nyakitin orang gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua di sini yang sudah memberi sharing kemarin sama-sama masih belajar ya Mbak Zia, masih belajar secara perkataan, perilaku, dan aktivitas syiar kita juga masih jauh dari sempurna, tapi insya Allah dengan kita mau sharing seperti ini, mudah-mudahan akan membukakan jalan ya untuk kita, dimudahkan sama Allah karena kita terus untuk memperbaiki diri. Oke. Makasih ya Mbak Zia, selamat mudah-mudahan. Sama-sama Bu Ina. Via Valen dan kawan-kawannya dan teman-temannya. Aku mau tanya dong, sorry di luar itu, suka lihat YouTuber Valdi Zaldi nggak? Oh, Fadil Jaidi. Valdi Jaidi. Iya, Fadil Jaidi. Itu berapa kali di rumahnya itu di shoot itu udah ada tas vision. Apakah dirimu yang memprakteknya? Enggak. Dia soalnya bukan artis sinetron gitu, maksudnya bukan artis bintang film atau kayak gitu loh. Karena kan suami aku kenalnya sama yang di film kan. Kalau dia kan di selebgram. YouTube aja. Iya, selebgram dan YouTuber. Dia bisnis ya. Iya, ada bisnis juga, betul. Itu aku baru lihat mau ngincer aja, udah pakai vision ternyata tuh. Iya, saya malah nggak nge, Bu Ina. Coba lagi ikutan aja, anak-anak mungkin punya wakaf. Ini jatahnya Pak Hengki nih, Pak Hengki tetangganya tuh dicondet tuh Pak Hengki. Mbak Imong belum, Mbak Ira belum kasih kabar. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Makasih Bu Ina. Iya. Sama-sama Mbak Zi, dan kita juga sebelum sampai ke suhu kita, saya juga pengen dengerin dong tadi Mbak Afi singgung sedikit mengenai Ibu Teresia, adiknya Pak Hengki ya, Pak Datuk, boleh dong sharing sama kita bagaimana
apa yang Pak Hengki rasakan, apa yang Pak Hengki lakukan akhirnya sesudah Ibu Teresia yang katanya sekian lama, sekian purnama tidak terketuk, akhirnya terketuk, pasti dengan usaha Pak Hengki dan doa Pak Hengki ditambah dengan kemudahannya sudah Allah berikan melalui syiar yang dilakukan Mbak Afi. Kepada Pak Hengki kami persilakan Pak Hengki. Udah kuat kan untuk sharing Pak Hengki? Tadi jempolnya udah kuat. Sekarang wajahnya, ayo. Silakan Pak Hengki, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga saudaraku yang di Duta Wakaf ini dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya sebenarnya minder nih mau ngomong apa lagi, udah pada canggih-canggih semuanya ya, dari tadi saya dengerin. Ya kan? Tapi ini suatu kehormatan bagi saya disuruh berbicara. Jadi setiap ada meeting Senin ini saya harus bicara gitu loh ya. Terima kasih Mbak Ina. Tadi sebelum ke Mbak Afi saya mau ini dulu, mau komentarin siapa namanya tadi tuh Mbak Zi gitu ya. Saya sampai terpesona. Ini nggak tahu, nggak bisa atau belum pernah, tapi udah seperti ini. Bagaimana nanti udah terlatih dan sudah tahu gitu loh kan. Waduh, luar biasa banget Mbak Zi gitu loh kan. Nyerocos nggak ada berhentinya gitu. Nah, itu tanda-tanda orang yang akan berhasil itu nanti di asuransi ya, insya Allah ya Mbak Zi ya. Amin, makasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya last minute nih undang adik saya. Ya syukur-syukur dia mau. Undang kakak saya ajak itu anak saya. Alhamdulillah ya, mungkin ini rezekinya juga. Mereka pada masuk, saya aja nggak tahu, udah ada aja tuh di Zoom gitu loh, ada gitu ya. Udah dengerin Mbak Afi yang berurai air mata, yang menceritakan dari hatinya yang terdalam. Saya pun juga ikut tiba-tiba tanpa sadar menitikkan air mata juga gitu kan ya. Karena nggak dibuat-buat sih, nah, gitu kan. Ya semua itu kan Allah yang menggerakkan ya. Begitu ada agent atau BP-nya Mbak Afi gitu kan, yang itu punya apa namanya, punya bisnis, di mana pada saat itu uangnya cuma segitu-segitunya, tapi dimasukkan ke wakaf. Saat itu juga Allah membalasnya secara tunai. Waduh, itu dijadikan walaupun sedikit, tapi itu bisa dijadikan senjata buat jualan. Oke, udah tuh. Terus gini, setelah dengan mendengarkan presentasinya Mbak Afi itu, tiba-tiba adik saya tanya tuh sama Mbak Afi kan, Mbak, saya memasukkan sedekah nih ke Yayasan Jantung, itu sama nggak dengan ini dengan wakaf gitu? Udah dijawab tuh kan. Nah di akhir acara itu kalau nggak salah co-hostnya Mbak Ira itu ya, sampai dia bilang aku mau, tapi udah keburu ditutup gitu. Ya udahlah, dia mau wakafin orang tua. Gitu. Saya japrian deh tuh sama Mbak Afi, ini mungkin kayaknya dia jinaknya sama Mbak Afi nih. Saya tuh udah 2 tahun kali deketin dengan berbagai macam cara dari A sampai Z dengan pembuktian, tapi belum mau juga. Sampai Pak Jul aja udah 2 kali tuh ke rumahnya Pak Jul ya. Nah, ya kan? Nah, tapi ya udah Mbak Afi, mumpung lagi on fire nih Mbak Afi, tolong dong dibantu follow up. Maksudnya dia maunya tuh yang berapa, tembak aja Mbak Afi gitu kan. Oke, pada tuh kita kan saudara, tenang aja pada tuh, oke gitu kan. Udah tapi kebetulan dia tuh dari luar kan, dari bengkel pulang, katanya lagi apa sih, kurang sehat ya Mbak Afi ya. Tapi ada good news nih Mbak Afi kan. Hari Sabtu saya pulang kontrol dari Mayapada, entah kenapa tuh ya, istri saya tuh ngajakin mampir yaudah ke rumah adik, kan manggilnya saya adik, rumah adik kan dekat Cinere. Saya mampir tuh Mbak. Walaupun ngobrolnya saya di mobil, adik saya tuh di depan rumah. Udah jangan dekat-dekat, karena kan saya alumni COVID kan, takutnya nanti nular lagi. Nah, jadi
jarak 3 meter saya ngobrol lah. Ngobrol. Wah, ngobrol panjang lebar mengenai ini kan, mengenai macam-macam sampai mengenai ditutup dengan mengenai asuransi ini. Tahu nggak Mbak Afi? Malam-malam dibilang sama saya apa? Oke dah, gue gabung mau jalanin bisnis, gue Agustus mau buka polis, nanti suami gue sama anak juga mau buka polis. Pak Jul, oke banget Pak Jul, tenang aja Pak Jul. Alhamdulillah, Hikmah kedua. Masya Allah, senang saya dengarnya nih. Iya, jadi apa yang dikatakan Mbak Afi tadi, kita teruslah menabur, teruslah bersiar, kita tidak tahu di titik mana Allah akan memberikan rezekinya. Itu aja paling yang saya bisa berikan. Jazakallah khair, semuanya sehat-sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuh kan nggak salah saya suruh Pak Hengki, tembak Pak Hengki untuk sharing. Kalau saya lihat di sini adalah konsistensi kita follow up prospekan kita atau calon wakif kita. Tangan siapa yang Allah yang akan menggerakkan lewat mana ya Pak Zul ya. Apakah lewat Pak Zul, apakah lewat Mbak Afi atau Pak Hengki sendiri, kita nggak pernah tahu. Yang pasti ada usaha Pak Hengki untuk follow up terus adiknya kan, gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba langsung sampai ke Pak Zul atau ke Mbak Afi, itu kan semuanya dari Allah dan Allah mudahkan. Alhamdulillah, selamat ya Pak Hengki ya, mudah-mudahan berjalan lancar case-nya yang ini, membuka jalan buat kalau ada 10 adik, adiknya 10-10-nya masuk. Kalau nggak ada ya kasihan ditambah adik tetangga, boleh Pak Hengki ya disiarkan untuk Ini insya Allah juga. jadi penerusnya ini ya, jenderal seperti Ibu Ima ya Pak Hengki ya, amin insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Ya, Orangnya kalau bagus Pak Hengki, banget nih Bu Teresia, orangnya bagus banget. Saya sampai maghrib Datuk, WA-an sama beliau, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya makasih Mbak Afi. Ya. Iya. Ya Pak Hengki sendiri bisa menciptakan seorang Bu Ima menjadi top syariah nasional. Apalagi kalau darahnya darah Pak Hengki juga yang udah Masya Allah luar biasa. Dengan sentuhan leadernya Pak Zul, dengan bantuan Mbak Afi yang luar biasa, dan semua teman-teman duta wakaf lain kita saling support ya. Insya Allah semua akan dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh sekarang nanti sebentar. Pak Zul ya, boleh ya Pak Zul. Sekarang Pak Zul juga wajib harus sharing juga. Senjatanya keluarin gitu loh. Kita juga nggak sabar. Tiba-tiba setiap kali habis itu alhamdulillah. Langsung alhamdulillah gitu kan, hasil dari acara kemarin itu selalu aja ada yang join sama Pak Zul nih. Masya Allah. Ya kita tunggu Pak Zul. Ayo silakan dipersilakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini terharu sekali. Ya intinya kalau Allah panggil saya duluan dari teman-teman nih, alhamdulillah sudah banyak penggantinya ini. Sudah banyak penerusnya yang akan meneruskan syiar kita ya. Kata Rasulullah SAW itu balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Nah ini mudah-mudahan menjadi semangat teman-teman semua. Istilahnya itu sekarang tuh udah nggak ada yang nggak bisa ya. Udah bosen dengerin saya ngomong tentang wakaf, harusnya sih sudah punya kemampuan semua. Tapi memang harus mencoba ya teman-teman ya. Nanti kita minta nih di minggu ini kita akan kirim jadwal lagi ke teman-teman. Mudah-mudahan berkenan nih ya. Kita harapnya Pak Hengki mau mengisi, Pak Ben, ya Cindy, Pak Dede, yang saya minta dulu untuk ngisi jadwal nanti ya, dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan minggu ini kita akan ngadain lagi 10 sehari 2 kali sharing insya Allah. Thank you teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih nih Mbak Ina, Mbak Afi, Mbak Mila, Mbak Rinta, Mbak Zenia, ya Mbak Ira juga. Saya minta juga minggu ini juga ikut ngisi ya. Alhamdulillah. Baik, saya kemarin di grup-grup Jamaah Mahfirah saya share semua itu ya. Saya share undangan-undangan itu. Alhamdulillah undangan saya kemarin itu ada 8 yang hadir ya. Nah, di sharing saya pagi ada Bu Mina itu hadir, di sharing di siang dia datang lagi pas Mbak Api sharing, dia datang lagi tuh 2 kali dia ikut. Saya wakaf, ini orang luar biasa ya, 2 kali ikut dalam acara wakaf. Iya, alhamdulillah malamnya dia WA, saya mau dong wakaf. Luar biasa. Ya,
Ini saya lagi follow up, saya lagi buatin 2 proposal, yang 1 miliar sama yang 500 juta ya. Belum saya follow pagi ini. Satu lagi ada Pak Daniarso juga minta buat proposal juga. Saya lagi tawarin yang 1 M dan 500 juta. Mudah-mudahan 2 orang ini minggu ini bisa saya closingin ya. Yang lain, yang 8 itu belum saya follow up, belum sempat saya follow up juga ya. Jadi menurut saya sih ada rasa yang penting kita lakukan aja sih sebenarnya, sharing aja apa yang informasi yang kita undang itu menurut saya sih nggak usah ada perasaan. Saya juga sih sebenarnya merasa juga ketika mau sharing itu aduh enak nggak enak ya ini ya. Malu kayaknya setiap hari nge-share gitu ya. Udahlah, itu kan nggak ada lagi hal yang bisa kita lakukan kecuali nge-share informasi aja. Lagi pula kan yang kita share sesuatu yang manfaat buat mereka. Jadi itu saya lupakan rasa malu, rasa nggak enak itu, saya sharing aja, saya broadcast aja ya dari mungkin kalau yang saya broadcast itu kan grup Magfiro di saya itu ada sekitar 20 grup. Satu grup bisa ada 50-100 orang kan yang pernah umroh haji itu, dan yang saya broadcast saja mungkin ada 1.000 orang. Ya, tapi yang datang cuma 8 orang itu kan ya artinya yang Allah pilih, Allah ketuk hatinya, menurut saya seperti itu. Jadi setiap hari biarlah wajah saya ini udah langsung bagi mereka itu wajah asuransi dan wajah wakaf gitu. Biarlah suatu hari nanti mudah-mudahan ketika mereka pengen berwakaf, pengen berasuransi, ingat saya. Itu aja sih yang saya apa namanya, ya nggak ada cara lain kan sekarang, apalagi yang kita harus lakukan. Kita ketemu nggak bisa, yaudah saya pinjam kekuatan teman-teman. Jadi menurut saya sih, saya juga memperhatikan lah intinya teman-teman yang saya minta untuk bicara ini, saya punya feeling ya, saya punya keyakinan bahwa mampu untuk menyampaikan gitu. Jadi ketika saya minta nanti Pak Ben, juga Cindy, Ira, Pak Dede ya, Pak Hengki untuk menyampaikan, saya punya keyakinan yang kuat bahwa leader-leader ini juga punya kemampuan yang sangat bagus untuk menyampaikan gitu ya. Bersama dengan teman-teman sudah menyampaikan, Mbak Afi, Mbak Ina, Mbak Rinta, Mbak Zenia, Mbak Mila ya, yang insya Allah juga minggu ini saya harap juga untuk berkenan mengisi jadwal yang kita akan agendakan minggu ini. Ya, poinnya adalah teman-teman, ilmu yang sudah kita sama-sama dapatkan ini berdosa kita kalau kita nggak kita amalkan dan nggak kita ajarkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah dapat ilmu-ilmu tentang wakaf yang sama-sama kita belajar, mau untuk kembali mengajarkan ya. Jadi ada hadis itu juga ya, man su'ila an ilmin fakatamahu jadi bilijam minan nar gitu ya, kalau nggak salah. Saya udah lama nggak hafal hadis itu ya. Jadi barang siapa ditanya tentang satu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, ya gitu ya, dia nggak mau mengasih taunya, ya maka dia akan mendapatkan siksa api neraka. Ini ngeri juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, apa yang kita dapat, ayo kita sharing ya. Masalahnya bukan di apa namanya ya, bukan di kita mampu atau nggak mampu ya. Masalah hati yang menggerakkan itu kan tugas apa? Bukan di kita ya, bukan di kemampuan kita ya, bukan di bagus ngomongnya kita. Mungkin ngomong kita biasa-biasa aja kan. Mau ngomongnya kita mungkin ya sekedar menyampaikan ilmu dengan ikhlas, yang penting kan begitu. Menyampaikan ilmu dengan ikhlas, yang membuka hati, yang membuka pikiran itu kan cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya nggak ada istilah, wah saya belum bagus, saya belum bisa, saya belum mampu, nggak ada ya. Sampaikan aja yang sudah kita punya, tugas kita selesai ya, balighu anni kan begitu kan. Dan Rasulullah juga nggak diminta untuk mereka biar beriman kan, yang penting kan sampaikan aja. Nah, masalah hidayah, masalah mereka nanti mau ngambil atau nggak ngambil, ikut wakaf nggak ikut wakaf, itu bukan urusan kita lagi. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang membuka hatinya. Itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua semangat nih, energi terjaga, pantang menyerah. Ya, mau PPKM sampai akhir Agustus, mau sampai September, mau sampai Desember, kita tetap lakukan siar dengan online ya teman-teman ya. Ya, itu aja dari saya. Sekian. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah Pak Zul, selalu menyemangati kita nih. Learning by doing, kita ikuti terus role model kita nih Pak Zul dengan ikhtiarnya yang tidak pernah henti, nggak pernah stop. Dari mulai sebelum Fajar Booster sudah on leader kita ini, sampai mungkin kita udah tidur, Pak Zul masih memberikan informasi untuk Fajar Booster. Leader di mana lagi nih yang bangunnya sebelum kita bangun, tidur sesudah kita tertidur nih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa
bisa kita ikuti jejak beliau, aktivitas kita yang semata-mata bukan hanya untuk mengejar dunia tapi juga untuk mengejar akhirat ya, kita bersama-sama. Oke. Memang Mbak Ina tidur jam 9 tuh kata Pak Hengki nih, suka ngabsen aja soalnya nih. Masya Allah, terima kasih Pak Jul semangatnya. Caranya berwakaf semua sudah dijelaskan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita jadikan panduan juga ya untuk bisa sukses juga seperti Pak Zul. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga pengen menginformasikan nih, ada kabar baik juga dari yang rajin mengikuti Zoom kita, itu ada Ibu Yayang, kebetulan kakak Mbak Mila ya. Alhamdulillah istiqomah banget ngikutin dari pertama kali sharing sampai kemarin Ahad Mbak Afi itu saya selalu lihat tidak pernah absen, juga sudah ada followernya juga yang ikut juga yang diundang untuk itu, dan alhamdulillah kabar baiknya sudah ada yang mau join juga sebagai wakif, sudah ada yang mau join juga sebagai duta wakaf, Masya Allah, padahal kode izin belum keluar. Coba Masya Allah, yang kode izinnya sudah lama, yang mungkin depannya bukan 01 tapi 009 sekian-sekian menandakan sudah orang lama. Coba sedikit tergerak dengan kode izin yang kosong, nggak tahu sekarang udah 01 atau udah 02 gitu, yang kita awali berarti orang baru banget ya. Maaf ini suaranya seret, nggak mungkin minum saya. Oke, satu lagi ini ada yang pengen sharing sedikit ya, boleh Pak Zul ya sebentar. Ini leader di tim kita juga yang luar biasa, yang kemarin terkendala COVID juga, keluarganya sempat COVID, sekarang juga masih dalam pemulihan, ingin memberikan energinya untuk kita, untuk kebersamaan kita, untuk akraban kita semua yang ada di grup ini. Orangnya udah langsung muncul. Oke, baik, kepada Pak Dede, saya persilakan Pak Dede. Cas dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Maaf, saya bukan menambahkan materi atau mematangkannya. Saya berpikir semuanya sudah hebat dan saya senang banget bisa kumpul lagi dengan saudara-saudaraku semua. Saya dapat amanah ini sebenarnya nggak boleh disebarluaskan, tapi saya berpikir saya harus langgar amanah ini. Wabil khusus kepada Pak Jul, saya mohon doa khususnya pada hari ini. Saudara kita Pak Dato masuk rumah sakit kembali, sekarang berada di posisi rumah sakit Pondok Indah. Mohon maaf Pak Dato, saya tidak bisa memegang amanah Pak Dato untuk tetap disembunyikan. Saya hanya berpikir kalau kita berdoa bersama saat kumpul sekarang seperti ini, insya Allah menjadi penguatan kepada kita. Karena tidak mungkin saja doa saya ditolak, tapi mungkin doanya Pak Jul, doanya Mbak Afi dan Mbak yang lain-lainnya diterima. Seperti itu. Mungkin diri kita berdoa mungkin belum saatnya diterima oleh Allah, mungkin dipending, tapi barangkali ada di antara saudara-saudara kita di grup ini yang diterima oleh Allah dan ijabah doanya atas kesembuhannya Pak Hengki. Jadi mohon semuanya bisa berdoa dipimpin oleh Ustadz kita Pak Jul untuk kesembuhannya Pak Hengki, saat ini masih terbaring di Rumah Sakit Pondok Indah. Tapi begitu semangatnya suaranya tadi memberikan sharingnya kepada kita semuanya, sehingga menjadi kita doakan menjadi ladang pahala buat dia dan keluarganya begitu. Demikian saya mohon kepada Pak Jul secara khusus untuk mendoakannya. Terima kasih Mbak Ina ya semuanya. Ya, makasih Pak Dede. Subhanallah, syafaqallah Pak Hengki. Yuk sama-sama kita doakan ya, kita mohon Pak Zul untuk memimpin doa khusus. Mbak Ina, mohon maaf. Ya. Saya juga sekalian menitip nih Pak Zul dan teman-teman yang lain, saya mohon izin. Kemarin Mbak Rini dan Mas Roni sudah dievakuasi ke rumah sakit Angkatan Laut ya kan, sampai karena mereka berdua di rumah tidak ada yang mengurus ya. Sekali. Jadi akhirnya alhamdulillah sudah terkontak dengan kakaknya yang di AL, kemudian beliau kemarin berdua dievakuasi dan tidak ada yang mendampingi memang karena COVID ya. Tapi Mbak Rininya negatif tapi lebih parah. Kemungkinan ada penyakit lain dan Mas Roninya memang positif. Jadi mohon sekalian didoakan beserta teman-teman kita yang lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Terima kasih. Baik ya, kepada Pak Zul kami persilakan. Pak Jul. Baik, Masya Allah, ini kita juga kaget juga nih ya, Pak Dato diam-diam aja nih. Ya, terima kasih Pak Dede informasinya ya. Teman-teman semua, mari bersama-sama kita hadirkan hati kita, ya kita benar-benar minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadirkan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita doakan ini untuk kesembuhan sahabat kita, ya teman kita, Pak Dato, ya Pak Hengki, Novaron Arsil ya, dan juga untuk Rini ya, untuk juga Roni dan teman-teman yang lain yang mungkin dalam kondisi sakit juga,
Kita Zul, boleh ya. nitip doa juga untuk orang tua aku ya. Terima Oh ya, kasih. orang tuanya Ira juga ya dalam kondisi sakit juga ya, kena COVID juga. Mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa ya. Kita tidak punya senjata lain kata Rasulullah SAW, ad-du'a silahul muslim ya. Doa itu adalah senjatanya ya orang yang beriman. Jadi kita cuma punya kekuatan doa saja yang bisa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ya, karena saya yakin ya dan kita semua yakin ya doa itu adalah kekuatan yang bisa menembus apapun. Mudah-mudahan dengan keikhlasan hati kita semua ya, ya kita di sini semuanya tidak ada yang luput dari dosa ya. Pendosa punya banyak salah khilaf, tapi pasti ada satu di hati kita sebuah iman ya, sebuah kebaikan amal solih yang mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dari doa-doa kita ini ya Allah ada yang mendengar ya keikhlasan hati kita semua untuk kebaikan sahabat-sahabat kita Pak Hengki ya dan keluarganya tentu, kemudian Rini dan Roni ya, kemudian ibunya Ira ya, kemudian ada teman-teman kita yang lain, mungkin siapa lagi kalau kita mau diniatkan ya. Untuk itu bersama-sama mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sekali lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Al-Fatihah ala hadhihi niyyah as-salihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Syafi ya Syafi ya Syafi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas Allahumma rabban nas Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma ilaika nashku bathana wa huznana ilaika ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Karim ya Hakim ya Aziz ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, wahai Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha pemberi kesembuhan ya Allah. Engkaulah yang memberikan rasa sakit ya Allah. Engkaulah ya Allah yang memudahkan semua urusan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan semua keagunganmu, dengan semua asma'ul husnamu, dengan kasih sayangmu, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu, dengan kebijaksanaanmu, dengan kekuasaanmu ya Rabbal Alamin, wahai Allah Tuhan semesta alam. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk kesembuhan saudara-saudara kami, untuk kesembuhan saudara kami Pak Hengki Nafran Asril ya Allah, untuk kesembuhan saudara kami Roni dan Rini ya Allah, untuk kesembuhan ibu dari Ira Novriana ya Allah ya Rabbal Alamin, dan untuk kesembuhan apa yang ada dalam sakit dalam diri kami dan keluarga kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah penyakit ini ya Allah, sembuhkanlah ya Allah rasa sakit ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari segala wabah, dari segala musibah, dari segala penyakit ya Rabbal Alamin. Lindungi kami, jagalah kami dan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang mustajab ini ya Allah, di hari Arafah ini ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini ya Allah. Ya Allah saat Engkau turun ke dunia ya Allah, dalam sabda Rasulmu ya Allah, di hari Arafah Engkau turun ke dunia dan Engkau mengabulkan doa hamba-hambamu. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari ya Allah amat banyak dosa dan khilaf kami. Malu rasa diri kami ya Allah untuk meminta kepadamu ya Allah. Malu rasa bagi kami ya Allah untuk meminta kepadamu ya Allah. Tetapi ya Allah, tiada Tuhan yang berhak dimintai kecuali Engkau ya Allah. Tiada tempat kembali kecuali Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak kami mintai pertolongan hanya kecuali kepadamu kami mohon ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jagalah kami semua ya Allah, lindungi kami ya Allah dengan penjagaan yang tidak pernah tidur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada jadikan kami pribadi-pribadi ya Allah yang mulia ya Allah, pribadi-pribadi yang salihah ya Allah, pribadi-pribadi ya Allah yang Engkau lindungi kami, Engkau berkahi kami, Engkau sayangi kami, memperbaiki diri kami dan keluarga kami. Allahumma ya Allah, berilah kami husnul khatimah. Ya Allah ya kami. Jika Engkau panggil kami akhirnya ya Allah dan Engkau lebih sayang pada kami, maka wafatkan kami akan beriman kepadamu ya Allah dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ubun-ubun kami dalam genggaman tanganmu, usia kami dalam genggaman tanganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, hidup kami akan pada akhirnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan biarkan kami lalai dalam kelalaian ya Allah. Jangan biarkan kami selalu khilaf ya Allah. Jangan biarkan kami selalu bermain-main ya Allah. Jangan biarkan kami menghabiskan usia kami dengan sia-sia ya Allah. Jadikan kami pribadi yang bermanfaat untuk umat ya Allah. Jadikan kami pribadi ya Allah yang bermanfaat untuk agamamu ya Allah. Jadikan kami pribadi-pribadi ya Allah yang senantiasa ya Allah kembali kepadamu dengan kesalahan dan kelalaian kami selama ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami mohon segala kebaikan, keberkahan ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan harapan kami. Angkatlah penyakit dari kami dan keluarga kami dan sahabat-sahabat kami. Angkatlah wabah ini dari negeri kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta dan mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna du'aana, istajib lana du'aana. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ilaika tawakkalna. Ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal, wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami kembali dan mohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami berserah diri kepadamu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah untuk kehidupan kami, untuk kesehatan kami, untuk pernikahan kami, untuk keberhasilan kami, dan untuk ya Allah kehidupan kami yang abadi ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, pakailah kami ya Allah. Allahumma sta'amilna, Allahumma sta'amilna, Allahumma ista'amilna ya Allah, pakailah kami ya Allah untuk bisa berbuat untuk agamamu ya Allah, untuk dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, untuk kehidupan kami yang kekal abadi di surga nanti ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya teman-teman, saya minta maaf kalau ada khilaf salah, kita nggak tahu ya, usia kita nggak ada yang tahu nih. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah, diberikan yang terbaik dalam kita. Amin. Ya, silakan Mbak Ina. Ya, terima kasih Pak Zul. Kita mengaminkan semua doa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah ijabah. Yang sakit, Pak Hengki, Mbak Rini, Mas Roni, orang tua Mbak Ira, dan siapapun di antara kita mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan yang sempurna seperti sedia kala. Hanya kepada Allah kita bergantungnya, hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Baik, mungkin cukup sampai di sini meeting kita hari ini. Alhamdulillah, meeting pagi ini penuh dengan energi, penuh dengan doa, penuh dengan semangat, penuh dengan sharing yang bermanfaat. Insya Allah akan membuat energi positif di tim Duta Wakaf semakin muncul, semangat syiar semakin kuat, dan jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum acara tutup, ya maaf siapa Pak Hengki ya? Saya boleh bicara sebentar? Oh ya boleh Pak Hengki, nggak apa-apa silakan. Silakan Pak Hengki. Ya, Pak Hengki silakan. Dato. Pak Hengki. Buka kamera, Dato. Pak Hengki. Ya. Ya. Kedengeran? Subhanallah.
Kedengeran Pak Hengki, silakan. Datuk masuk rumah laki lagi, Datuk. Ya, terima kasih banyak atas segala ucap doa. Semoga limpahkan kepada Pak Jul, saudara-saudaraku semua di sini. Saya cuma mau bilang bahwa kematian itu sangat dekat. Saya diselamatkan kedua kali sama Allah. Jadi hari Sabtu, malam Minggu, nafas saya sesak, dada saya nyeri, ini semua badan dingin, udah kaku semua. Saya udah pasrah sama Allah, saya udah memeluk Al-Quran, udah saya panggil semua anak-anak semua. Saya pikir ini terakhir hidup saya gitu loh. Saya minta maaf semua. Ternyata Allah masih punya rencana lain sama saya. Saya terselamatkan karena di rumah nggak ada oksigen waktu itu. Saya minta bantuan pernafasan sama istri, sama adik, sama anak. Saya udah nggak bisa nafas. Akhirnya anak saya bawa saya ke rumah sakit Pondok Indah. Malam itu sebenarnya nggak bisa diterima. Kuasa Allah, saya masuk ruang isolasi. Dan malam itu juga ruang VIP ada satu yang keluar. Saya masuk ke ruang sini. Itu saya nggak tahu ya. Itu di luar kemampuan kita. Jadi ternyata keluar dari rumah sakit itu saya diberikan obat antibiotik, pengencer darah, vitamin dan lain-lain. Tapi tidak diberikan obat lambung. Dan saya melakukan puasa sunnah dari hari Senin sampai Jumat, Dzulhijjah. Itu yang membuat lambung saya teriritasi. Tapi ini tidak biasa. Biasanya kan perut ya kalau asam lambung. Ini langsung ke dada dan langsung nyesek. Saya pikir ini post-COVID gitu kan. Wah, benar-benar ya teman-teman semua, Allah benar-benar memberikan saya hidup dan kehidupan kembali itu. Saya bersyukur banget gitu. Saya pikir saya udah nggak ada, saya nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Tapi dari hari Sabtu, alhamdulillah, entah kenapa, saya mau pasang koyo di dada ya. Saya cari googling Halodoc, apakah bahaya nih koyo ditempel di dada. Ternyata ada orang yang bertanya, dia punya sakit mah, katanya dada saya nyeri, nafas saya sesak. Langsung saya kepikir, kenapa setiap habis makan dada saya sesak? Saya 3 kali di rumah sakit ini dada saya sesak. Dan saya nggak tahu apa. Semua pemeriksaan jantung, paru, laboratorium, saturasi semua baik. Saya bingung ini kenapa gitu loh. Ternyata teman-teman asam lambung naik. Jadi hati-hati banget ya. Makan jangan telat-telat, walaupun sedikit tapi 2 jam atau 3 jam sekali. Itu aja teman-teman, saya juga di hari Arafah ini, mohon maaf lahir batin. Benar kata Mbak Afi, hidup kita ini dekat dengan kematian teman-teman. Mungkin ini diberikan ujian, katanya kan semakin dekat kita sama Allah, semakin besar ujian ya. Nabi aja ujiannya tak terhingga teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa saya. Saya tadi udah wanti-wanti sama Pak Dede. Dia minta apa? Sayur. Lontong sayur. Saya mau jawab gimana? Saya bilang, Pak Dede keep silent ya. Jangan kasih tahu sama teman-teman. Nanti semangatnya teman-teman terpengaruh. Walau bagaimana saya dimanapun, saya tetap konsisten untuk ikut meeting sama Pak Jul. Itu aja teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya berniat baik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hengki. Pak Hengki, ya syafa Allah ya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya Pak Hengki. Dan nggak usah khawatir, apa yang Pak Hengki khawatirkan tidak terjadi. Justru
dengan sharing Pak Hengki, kita semua semakin bersyukur akan nikmat Allah yang Allah berikan, nafas yang diberikan setiap kali kita mau bangun tidur, masih dikasih nafas, masih dikasih keluarga, masih dikasih makan dan sebagainya. Itu Masya Allah menambah rasa syukur kita kok Pak Hengki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita semua doakan kesembuhan Pak Hengki dan semua yang sedang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah juga memberikan kita kesehatan yang sempurna juga agar dapat terus beribadah dan beraktivitas untuk menebar kebaikan. Baik, mungkin sekarang waktu sudah hampir pukul 11:30. Teman-teman mungkin yang ibu-ibu akan ke dapur atau mungkin ada yang masih punya jadwal syiar, bapak-bapak juga. Sebelumnya saya ucapkan Id Mubarak 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya apabila ada salah hilaf kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Idul Adha besok dalam keadaan hati yang lebih bersih. Oke, baik, sama-sama kita tutup majelis ilmu kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, waktu, doa, dan semangat teman-teman semua atas meeting kita pagi ini. Sampai ketemu di meeting kita selanjutnya, dan jangan lupa kami tunggu, Pak Zul, tunggu ya teman-teman untuk bersyiar sama-sama kita. Yuk mengisi daftar untuk bisa syiar via Zoom kita di minggu ini. Nanti di-share dan tolong diisi ya Pak Ben, kita minta ilmunya. Pak Dede kalau memang memungkinkan, Mbak Yeli, Pak Ahmed, dan siapapun ya, yuk sama-sama kita belajar menyampaikan, insya Allah akan menyempurnakan kemampuan kita. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. I love you all. Ya, tenang aja warung ada yang jagain. Ya, semuanya I love you. Ada sehat-sehat ya.